kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'li wa niyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah ma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita belajar masih menggunakan media Zoom atau belajar jarak jauh, akan tapi tidak mengurangi semangat belajar kita. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mengikuti kajian tentang motivasi Al-Quran yang bertema tentang keutamaan orang yang mempelajari dan menghafal Al-Quran. Baik anak-anakku, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembelajaran kita kali ini semoga mendapatkan berkah dan ridhonya. Mari bersama-sama kita membaca doa, yaitu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua yang ada di rumah, sudah kenal belum dengan saya? Mudah-mudahan sudah kenal ya. Ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kalian bisa cinta dan sayang sama saya kalau nggak kenal, ya kan? Ya. Baik anak-anakku, hari ini saya, Pak Arfan Widadi, akan memberikan materi tentang motivasi Al-Quran yang bertemakan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi, marilah bersama-sama kita merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Kalau bisa kita baca sama-sama ya. Sudah ada? Ya, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Yang artinya, dan sungguh kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dikaji, didalami, bahkan untuk dihafal. Nah, pertanyaannya dari ayat tersebut adalah fahal mimudzakir, maka apakah kalian mau mempelajarinya, mengkajinya, mendalaminya, menghafalnya, terlebih lagi mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Timbul pertanyaan, emang betul Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tadi mengatakan Al-Quran itu mudah dipelajari, dihafal? Mau tahu buktinya? Yuk, Pak Arfan akan memberikan video, sebuah tayangan bagaimana Allah membuktikan janjinya bahwasanya Al-Quran itu betul-betul pelajaran ayat-ayat yang benar-benar mudah dipelajari, dikaji, bahkan dihafal. Bahkan untuk seseorang yang, mohon maaf, kurang sempurna secara fisiknya, tapi betul janji Allah. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Hadir juga Naja. Boleh tepuk tangan untuk Naja. Naja di belakang juga mengikuti peserta menyambungkan ayat yang dibacakan oleh Anissa ya, teman kamu ya. Naja, ya. Boleh nggak sekarang Kak Irfan mengajak Naja untuk diberikan tantangan, permainan ya. Tapi ini agak sedikit beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kamu menebak halaman, menyambungkan ayat. Karena sekarang kan Naja tuh sudah bisa hafal seluruh terjemahan dari Al-Quran, ditambah itu. Mau? Mau? Oke, siap. Dengan orang tua dulu, siapa yang mau
Ayah bacakan satu ayat. Nanti Najah insya Allah akan melanjutkan ayat tersebut ya Najah ya. Yang pertama itu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu a'tuni bikulli sahirin alim. Lanjutannya. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Oke, artinya. Maka apabila para pesihir datang, Musa berkata, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Oke, itu halaman berapa? 218. 218. Baris keberapa itu ya? Ke atas. Di atas. Oke, Masya Allah. Bagaimana Pak? Subhanallah, benar halas. Artinya pun betul? Dari tayangan-tayangan tersebut, semoga menambah motivasi kita, semangat kita untuk mau mempelajari, mengkaji, mendalami, menghafal Al-Quranul Karim. Terlebih lagi mau mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, apa sih keutamaan orang yang mempelajari, mengkaji, menghafal Al-Quran? Ada firman-firman Allah dan hadis Rasulullah yang akan saya tampilkan untuk menambah keyakinan dan semangat kita dalam mempelajari, menghafal Al-Quran. Seperti ayat berikut ini. Sama-sama kita baca, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat kedua. Lalu ada hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan jaminan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Seperti hadis berikut ini. Yuk sama-sama kita baca. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Al-hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, begitu mulianya orang-orang yang mau belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Bahkan apabila seorang anak belajar Al-Quran, lalu dia hafal Al-Quran, bahkan Allah menjanjikan melalui Rasulnya akan memberikan mahkota yang begitu mulia kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Yang mahkota itu cahayanya lebih terang, lebih bersinar daripada matahari. Seperti hadis berikut ini. Kalian baca, kalian renungi. Subhanallah. Semoga kalian semuanya, anak-anakku, menjadi para pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang nanti kelak kalian akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kalian. Bagaimana tidak bangganya orang tua kalian nanti ketika anak-anaknya menjadi pencinta Al-Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, bahkan bisa mengamalkan isi Al-Quran. Ada dua kisah nih Pak Arfan mau cerita, boleh? Ya, satu, ada kisah yang menarik ketika ada seorang penjahat. Singkat cerita, ini penjahat ketangkap polisi. Karena kejahatannya, ini penjahat akhirnya ditembak mati. Nah, ketika ini penjahat ditembak mati oleh petugas, oleh aparat, dia meninggalkan istri yang sedang hamil. Lalu waktu berlalu, istrinya yang hamil itu melahirkan. Setelah ini anak lahir, ini istrinya mendidik ini anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Dia masukkan ke tempat pendidikan Al-Quran. Akhirnya nih anak bisa baca Al-Quran. Ketika sudah bisa baca Quran, setelah selesai sholat, ini anak mengirimkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
daripada ayat-ayat yang dia baca supaya pahalanya dihadiahkan untuk orang tuanya, bapaknya sudah meninggal dunia itu. Tahu gak kalian? Itu orang tuanya, bapaknya dulu yang sudah mati itu, yang penjahat itu, di alam kubur dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia mendapat siksaan yang begitu hebat dan dahsyatnya. Tapi lama-lama itu siksaan berkurang yang sampai akhirnya hilang. Akhirnya si penjahat ini yang sudah mati itu bertanya sama malaikat, "Wahai malaikat Allah, saya mau bertanya." Mau tanya apa? "Ini kenapa siksaan saya yang dari awal saya masuk ke alam kubur disiksa begitu hebat, kok lama-lama berkurang sekarang berubah menjadi nikmat? Apa ini yang menyebabkan ini semua terjadi?" Lalu sang malaikat berkata, "Inilah buah daripada anakmu yang dulu kau tinggalkan. Ketika kau mati, kau tinggal istri yang sedang hamil, lalu istri melahirkan, dan didiklah anak itu menjadi anak yang soleh. Dia pandai baca Quran. Dia kirimkan surat Al-Fatihah setiap ba'da sholat untukmu, yang akhirnya Allah mengampuni dosa-dosamu." Subhanallah. Anak-anakku, kalau si bapak penjahat tadi saja mendapatkan ampunan daripada anak-anak yang soleh yang pandai baca Quran, apalagi orang tua kita yang baik-baik. Allah akan angkat derajatnya di dunia pun di akhirat. Ada kisah yang kedua yang menarik sekali, yaitu tentang ada seorang anak kecil yang dia punya orang tua sibuk banget. Saking sibuknya ini orang tua, nggak pernah ketemu, bahkan jarang ketemu lah. Nah, si anak ini disekolahkan ilmu agama, masukin ke TPA, dia adalah pembantunya setiap hari. Nah, suatu saat di sekolah dia ada seperti acara-acara di sekolah kalian lah, performan untuk menampilkan daripada kemampuannya masing-masing. Dari teman-temannya ini menampilkan masing-masing kelebihannya. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa sulap, ada yang bisa menari dan lain sebagainya. Tapi si anak kecil ini dia beda. Ketika dia dipanggil untuk performan, untuk menampilkan kebisaannya di depan halayak orang banyak, yang pada hari itu yang gak biasanya pun orang tuanya ikut, tapi anehnya orang tuanya gak peduli, dia tetap ada di belakang, dianggap biasa saja lah gitu. Akhirnya ketika ini si anak dipanggil ke panggung, bukannya nyanyi, bukannya sulap, bukannya nari, tapi dia mengaji, dia membaca Al-Quran, dia baca surat An-Naba dengan tartilnya. Semua hadirin yang melihat terperangah, takjub. Lalu selesai ini anak baca, si anak berkata kepada gurunya, "Wahai guruku, bolehkah aku manggil seorang yang berjasa dalam hidupku?" Semua orang mengira yang dipanggil bapaknya atau orang tuanya. Ternyata yang dipanggil guru ngajinya. Guru ngajinya naik. Nah, bapaknya yang tadi gak peduli kaget lah. Kok yang dipanggil bukannya saya, malah guru ngajinya. Ternyata si guru inilah yang bisa mendidik anak ini baca Quran. Lalu gak cukup sampai situ, si guru mengetes, "Wahai anakku, sekarang kau baca ayat ini nomor segini, ayat ini nomor segini." Ternyata subhanallah, ini anak bisa mengucapkan, bisa melafalkan, bisa membaca dengan sempurna. Si ayahnya itu yang selama ini sibuk dengan kerjaannya yang gak peduli, dia lari ke panggung, dia peluk anaknya, dia minta maaf di situ. Akhirnya semua pecah menangis melihat daripada suasana yang begitu membuat hati terharu. Dari situ orang tuanya pun bertobat, mohon maaf, dan dari situlah orang tuanya mempelajari ilmu agama dan menjadilah keluarga mereka penghafal Al-Quran. Subhanallah. Anakku, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dengan sedikit daripada motivasi Al-Quran ini, kita menjadi hamba-hamba Allah, daripada umat Rasulullah yang cinta Al-Quran, yang mau mempelajari Al-Quran dan mau menghafal Al-Quran, yang akhirnya nanti seperti video berikut ini. Selamat menonton. Kemarin anak ceritakan mau ngasih itu mahkota untuk mama, betul? Bilang ke mama, "Mama Alan beneran mau kasih mahkota itu." Silakan. Mama. Kasih. Ya Allah.
Alan Soleh. Kita bisa melihat kesabaran dari matanya Alan. Mungkin sudah kering air mata. Baik anak-anakku, bagaimana setelah kita mengikuti materi kajian motivasi Al-Quran dan menyaksikan beberapa tayangan-tayangan video yang menggugah jiwa kita, membangkitkan semangat kita untuk terus semangat belajar, khususnya dalam Al-Quran. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan kita untuk mempelajari. Untuk terakhir, saya akan memberikan hadiah berupa tayangan video yang sekali lagi untuk memotivasi kita agar tumbuh semangat untuk berjuang untuk Al-Quran, yaitu video tentang wisuda tahfidzul Quran. Dan semoga kalian pun semua bisa seperti dalam tayangan ini. Cukup sampai sini, kurang lebih mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Surganya nanti.